Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga lewat telaah pagi hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah pagi hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, ya, pada bulan Dzulhijjah ini kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perilaku perjalanan hidup seorang Nabi Allah yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah. Summa auhayna ilaika, kemudian kuwahyukan kepada engkau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anit tabi millata Ibrahim hanifa, agar engkau ikuti perjalanan hidup, agama hidup Ibrahim hanifa, yang condong kepada kebenaran Islam, di mana Allah sebagai tujuan hidup dan aktivitas hidup yang dijalani, kemudian Islam sebagai jalan tempuh menuju Allah. Kalau Rasulullah SAW diperintah oleh Allah mengikuti jejak Ibrahim, maka kita umat Rasulullah Muhammad SAW ya secara tersirat diperintahkan untuk menjalani napak tilas perjalanan hidup Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadirin, sehingga semua agama itu mencari cantolan jejak kepada Ibrahim. Orang Yahudi menegaskan Ibrahim adalah leluhur mereka, teladan mereka. Begitu juga agama Nasrani, mereka berupaya mencari jejak cantolan agama kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu juga orang-orang musyrik Mekah juga punya klaim bahwa Ibrahimnya adalah leluhur mereka. Hadirin rahimakumullah, kemudian Allah memberikan penegasan, maka Ibrahim, bukanlah Ibrahim itu Yahudi wala Nasronian, bukan penganut Yahudi, bukan penganut Nasrani, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Walakin kana hanifan musliman, tapi Ibrahim itu seorang muslim yang hanif. Makna hanif di sini condong kepada kebenaran yang Allah turunkan dan jauh dari
pandangan yang salah, yang batil tentang agama. Nah, kemudian khusus untuk orang-orang Mekah yang punya klaim kebenaran bahwa Ibrahim leluhur mereka. Sebab apa? Mereka merawat, melestarikan peninggalan Ibrahim, yaitu melayani orang-orang yang ibadah haji. Maka Allah tegaskan wa makana minal musyrikin. Dan Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang musyrik seperti yang diakui penduduk Mekah waktu itu. Hadirin rahimakumullah, maka kita perlu menelusuri napak tilas perjalanan hidup, kegiatan hidup Nabiullah Ibrahim. Hadirin, yang kita kenal bahwa sosok Ibrahim yaitu ibadah kurbannya atau udhuhiyahnya. Padahal itu klimak dari apa? Ibadah Ibrahim. Sekaligus bahwa pengorbanan itu masuk semua lini peribadatan. Tidak ada peribadatan di dalam Islam kecuali harus ada unsur pengorbanan, dan itu ruh ibadah. Kalau ibadah tanpa ruh itu mati. Buktinya apa? Orang Makkah melakukan haji pada zaman jahiliyah. Perilaku tawaf, perilaku sa'i sudah dilakukan. Namun tercabut dari unsur-unsur mentauhidkan Allah. Nah, mereka ya tawaf. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Itu ditambah la syarika laka illa syarikan huwa laka, itu ya. Engkau tidak punya sekutu ya Allah, engkau tidak punya penyaing, apalagi yang mengungguli. Tapi pesaing-pesaing engkau itu milikmu ya. Ini kan bahaya kata-kata ini ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, sehingga apa? Kami berhak mengakui Ibrahim itu leluhur kami. Bukannya diklaim oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah, maka turun ayat itu. Ya, walakin kana hanifan musliman. Ibrahim itu muslim, orang yang tunduk patuh kepada standar ketundukan kepatuhan Islam, di mana Islam itu jalan tempuh yang harus dilewati, kemudian Allah sebagai tujuan. Nah, hadirin rahimakumullah, sehingga Ibrahim waktu itu dijuluki umat. Karena Ibrahim ummah. Ibrahim itu umat, padahal sendirian. Karena perilaku Ibrahim itulah teladan di dalam beragama Islam. Al-Quran menegaskan wa idzibtala Ibrahim. Ingat, jangan lupa saat Allah memberikan cobaan ujian kepada Ibrahim, fa'atammahunna. Selanjutnya Ibrahim menyempurnakan ujian itu. Ujian apa itu? Nah, mari kita telusuri nantinya. Kemudian Allah menegaskan qala inni jailuka linnasi imama. Selanjutnya kami jadikan kamu imam. Imam dalam masalah, bukan masalah imam sholat saja. Itu imam panutan yang harus kita nganut di dalam masalah keislaman kita. Hadirin rahimakumullah, sehingga di dalam surat Mumtahana ayat 4, ternyata teladan Ibrahim itu bukan penyembelihannya, tapi sikap ketegasan mereka di dalam mensikpaki kebenaran. Waktu itu tolak ukur kebenaran itu sudah beralih dari kebenaran yang disetujui orang banyak dengan standar kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, Allah tegaskan bismillahirrahmanirrahim ayat 4 itu. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah terdapat keteladanan yang baik
kamu bisa mengaca bagaimana Ibrahim mensikapi agama Islam. Ya. Idh qalu liqaumihim, dan para pengikutnya dalam berislam. Idh qalu, saat mereka menegaskan liqaumihim, kepada kaumnya. Apa penegasan Ibrahim? Inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami ini berlepas diri dari kamu. Hadirin, umatnya Nabi Ibrahim waktu itu sudah beralih dari agama tauhid kepada standarisasi agama syirik, di mana orang musyrik itu tujuannya Allah, tapi cara beragamanya tidak memakai cara kepatuhan Islam. Ketika ditanya, ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, ya, melainkan ini cara paling pendek, cara singkat, cara paling simpel yang mengantarkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi tujuan Allah tanpa cara Islam. Nah, padahal hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kafarna bikum, kami ingkari apapun pijakan-pijakan kamu di dalam memahami Islam yang melenceng dari standar Islam yang Allah turunkan. Kafarna itu artinya apa? Kami tidak mengakui kamu. Itu sikap Ibrahim, ya. Wa bada bainana wa bainakumul adawa, dan akan nampak antara kami dan kamu al adawa, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kamu hanya menaruh standar kepercayaan kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini ujian terberat bagi seorang Ibrahim. Apa itu? Memberikan standar cintanya hanya kepada Allah dengan cara Islam. Orang Yahudi mengatakan apa? Iya, nahnu abnaullah, nahnu abnaullah wa ahibba'uhu. Kami ini adalah anak-anak Allah, dan kami adalah kecintaan Allah. Kami pecinta Allah dan kekasih Allah. Maka turun ujian itu. Kul, tegaskan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Hadirin, di dalam Al-Hikam ada terdapat kata hikmah yang ada hubungannya dengan standar simpul bagi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Nabi Ibrahim ujian terberat saat disuruh menyembelih putra tunggalnya. Kenapa? Waktu itu Ishak belum lahir. Maka seorang anak yang diletakkan di samping reruntuhan rumah Allah Ka'bah, yang nantinya Nabi Ibrahim ini diajak mendirikan kembali reruntuhan Ka'bah, menyusun kembali batu-batu Ka'bah. Seorang anak yang pada waktu kecil proses persalinannya insya Allah tidak ditunggu Ibrahim. Buktinya apa? Ibu Hajar mencari air sendiri, lari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sampai 7 kali itu. Barangkali ada orang yang lewat membawa air. Biasanya ada lalu lalang pedagang, para musafir yang membawa barang dagangannya. Ternyata tidak ditemukan itu. Seorang anak yang begitu diperjuangkan oleh seorang ibu untuk kehidupannya, sehingga mencari air sendiri. Maka Allah, ya, ada beberapa riwayat, ya, kakinya Nabi Ismail garuk-garuk di tanah, maka timbul mata air Zam-Zam. Ada satu riwayat Jibril alaihissalam, ya, yang dengan sayapnya mengepakkan sayap, maka
lahir sumber mata air Zam-Zam. Hadirin rahimakumullah, ketika masih hulam itu usia antara 9 sampai 13 tahun itu datang ujian itu. Ujian terberat apa? Melepas cinta. Dan melepas cinta itulah pengorbanan. Hadirin, banyak yang kita cintai, mungkin orang, mungkin sesuatu, ya, yang ketika kita cintai itu kita akan menjadi hamba dan budak bagi apa siapa yang kita cintai. Maka Ibnu Athaillah rahimahullah menyimpulkan gini, ya, ma yuhibbu syai'an, tidaklah kamu mencintai sesuatu illa antakuna lahu abdan, maka yang kamu cintai itu potensial sekali kamu menjadi hamba yang kamu cintai. Kalau kita mencintai sesuatu, kita bersedia susah payah untuk yang kita cintai, malah bisa berkorban nyawa itu ya. Masalahnya hadirin rahimakumullah, cinta ini itu naluriah, tidak bisa hilang. Kita cinta anak-anak kita cinta pasangan hidup kita cinta harta kita, itu tidak bisa dihilangkan itu ya. Tapi di dalam menghadirkan yang kita cintai, menggunakan yang kita cintai, itu butuh standar cinta itu ya. Dulu kita punya seorang pahlawan, Jenderal Sudirman ya. Dia cinta negeri ini, malah NKRI harga mati, itu perjuangan seorang ulama ini. Dulu ketika Partai Masyumi menang di parlemen, ada mosi integral Masyumi itu ya. Waktu itu Indonesia masih dalam bentuk Republik Indonesia Serikat ini. Itu ya, karena konsekuensi perjanjian ya Linggarjati, maka Indonesia dibelah-belah oleh Belanda menjadi RIS itu. Maka dengan mosi integral Partai Masyumi ya, Muhammad Nasir ya mengembalikan ya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu apa? Karena cinta. Dan karena cinta pula para ulama dulu dalam merumuskan dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa itu bukan ketuhanan yang Maha Esa saja itu. Hasil rumusan 18 Agustus itu resmi itu ya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu final itu sebetulnya. Sebelum direvisi itu ya. Hadirin rahimakumullah, artinya apa? Mencintai negara itu tidak perlu dipertanyakan, karena cinta negara itu juga naluriah. Tapi di dalam mencintai, sikap apa yang mesti kita bangun? Sebab bisa kita menjadi hamba bagi negara, hamba bagi pemimpin bisa. Ma yuhib ma ahabba syai'an illa kunta lahu abdan. Tidak kau mencintai sesuatu kecuali potensial sekali yang kau cintai itu akan memperhamba kamu, dan kamu akan menjadi hamba mereka. Ya. Wala yuridu, dan Allah tidak berkehendak, Allah tidak mau illa antakuna lahu abdan, kecuali kamu hanya menjadi hamba Allah saja. Maka dulu juga kita punya seorang pejuang, siapa itu? Tan Malaka. Tan Malaka itu sosialis ya. Dia cinta negeri ini seperti Pak Dirman. Tapi di dalam mencintai negeri ini, nanti ketika Indonesia merdeka, maka yang diberlakukan adalah ideologi komunisme. Sama mencintai, tapi dasar cintanya itu yang membedakan. Maka hadirin rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim dalam konteks ini juga mencintai anak, mencintai negaranya. Coba Nabi Ibrahim berdoa, wa idz qala Ibrahim. Ingat saat Nabi Ibrahim berdoa, sesuatu yang dibawa di dalam doa berarti apa? Dia mencintai sesuatu itu. Kalau kita cinta anak kita, ya Allah jadikan anak yang soleh, anak yang baik, anak yang bertakwa. Kenapa? Kita cinta kepada anak kita. Kalau kita cinta kepada negeri kita, ya Allah jadikan negeri ini aman, sentosa,
tidak ada huru-hara konflik gitu ya. Kenapa? Kita doa untuk dia, untuk negara kita, karena cinta kepada negara kita. Juga Nabi Ibrahim membawa negara dan anak-anaknya, generasinya di dalam doa-doa mereka. Wa idz qala Ibrahim, ingat jangan lupa saat Ibrahim berdoa. Apa materi isi doa Ibrahim? Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman. Tidak mungkin Nabi Ibrahim mendoakan untuk negerinya sementara dia membawa negeri ini dalam doa-doanya. Airnya yang kita minum, buahnya yang kita konsumsi, itu dari bumi Indonesia kalau kita orang Muslim Indonesia. Wajnubni wa baniya, ya. Dan jauhkan aku dan anak cucuku, anak budal aslam, dari mematuhi berhala, menyembah berhala. Hadirin rahimakumullah, berhala, apa bedanya berhala dengan patung? Lu padahal Nabi Ibrahim patungnya sudah dihancurkan. Ratusan patung Namrud itu sudah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi perasaan takut, ancaman berhala tidak pernah hilang dari dadanya Nabi Ibrahim. Padahal dia seorang nabi. Jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Kalau patung itu tiruannya, bisa binatang, ya, manusia, dari bahan apa? Bahan logam, dari bahan kayu, dari bahan batu, bisa. Tapi yang namanya berhala itu apapun yang kita dewa-dewakan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia ini, berhala itu apa yang didewakan. Bisa jabatan, mencintai jabatan itu boleh, tapi jadikan wewenang jabatan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran Islam. Ya, menjabat karena jabatannya, tapi menjabat untuk apa? Wewenang jabatan digunakan menegakkan ajaran-ajaran kebenaran. Itu yang menjadi cinta ibadah. Maka wajnubni wa baniya anak budal asnam. Jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Jangan sampai anak saya, ya, generasi saya jadi berhala. Kenapa? Saya berjuang tanpa cara apapun kecuali karena cinta. Rasulullah bersabda, hubbuka syai' tu'mi wa tusimmu. Cintamu kepada sesuatu itu cenderung membutakan dan menulikan kamu. Artinya apa? Tanpa cara. Kalau sudah mencintai, semua cara dipakai. Dia rela berkorban untuk yang kita cintai. Hadirin rahimakumullah, maka ujian terakhir Nabiullah Ibrahim adalah menyembelih putranya. Malah itu hadirin, wahyu yang diterima Nabi Ibrahim bukan suara, itu slide gambar itu ya. Berhari-hari perintah Allah itu tidak disampaikan Nabi Ibrahim. Coba bayangkan, ketika menghancurkan patung-patung, Nabi Ibrahim tanpa berunding, langsung sendiri. Padahal konsekuensinya berat. Sudah tahu Nabi Ibrahim, hukumannya itu mati. Bukan mati ditembak atau dipancung, bukan, tapi dibakar hidup-hidup. Ngeri ndak hukuman itu? Tapi dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sendirian tanpa berunding. Tapi untuk menyembelih putra kesayangannya berunding dia. Berhari-hari perintah Allah tidak disampaikan. Mau disampaikan gimana? Hadirin rahimakumullah, akhirnya Nabi Ibrahim menyampaikannya jauh di luar rumah. Kalau di dalam rumah mungkin akan dihalangi oleh istrinya Siti Saro, Ibu Saro, Ibu Hajar. Hadirin rahimakumullah, maka dibawa jauh keluar rumah di perbukitan sana. Baru Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, bahasanya coba lihat, ya bunayya, wahai anak sayang saya, wahai anak sayangku, ini sesungguhnya aku bapakmu. Aro, melihat, bukan mendengar ya. Tingkatan wahyu itu ada mendengar, tapi mendengar tidak seperti melihat. Melihat tidak seperti memperagakan sendiri. Inni aro fil manam, aku melihat dalam set mimpi dan saya melakukan sendiri. Anni adbahuka, bahwa aku bapakmu ini menyembelih kamu. Di situ Nabi Ibrahim berunding.
Fandur madza tara. Menurut kamu gimana? Hadirin, kenapa kok berunding? Karena anak sayangnya. Iya. Tapi jawabannya Nabi Ismail gimana? Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'maru. Lakukan apa yang sudah diperintah. Satajiduni, ya, akan kau dapatkan aku insyaallah dengan kehendak Allah minas sabirin, orang-orang yang cinta melepas yang paling dicintai. Apa itu? Nyawanya. Nabi Ibrahim melepas cinta anak, Nabi Ismail berupaya melepas yang dicintai, yaitu kehidupannya. Kalau orang sekarang mungkin ya tak boleh dewe mungkin gitu. Maka pertemuan dua hamba yang tauhid ini ketemu, sama-sama berkorban melepas cintanya. Hadirin, kita hadir di tempat-tempat ibadah itu melepas cinta kita. Dan kurban ini masuk semua lini peribadatan di dalam Islam. Dulu orang tua kita ketika mengandung kita, dia melepas pengorbanan nyawa itu ya, yang dicintai, dirawat ya, mulai dalam buayan, masa dalam kandungan sudah mengalami kesulitan semacam itu. Ingat Ibu Hajar ya, yang lari dari Bukit Sofa, Marwah, Sofa, itu perjuangan seorang ibu menyelamatkan kehidupan orang yang dicintai di dalam kehidupannya. Hadirin, Nabi Ibrahim sudah melakukan hal itu. Fa'atammahunna, maka dia sempurnakan cobaan ujian. Terakhir yang paling berat adalah melepas cinta, berkorban menyembelih orang yang dicintai. Hadirin, kalau sekedar korban binatang itu orang kafir bisa melakukan hal itu. Di dalam surat Al-Hajj Allah tegaskan, layanalallah, tidak akan menggapai. Layanalallah, tidak akan menggapai Allah. Artinya apa? Cinta Allah. Luhumuha, daging kurban. Berapa ton daging kurban? Wala dima'uha, dan tidak menjangkau cinta Allah darah kurban. Berapa kubik yang kita kucurkan? Walaki yanaluhu, akan tetapi yang menjangkau Allah at-taqwa minkum, ketakwaan dari kamu, perasaan takut menjaga Allah. Jangan sampai Allah sudah tidak mencintai kita lagi. Kalau Allah sudah mencabut cinta yang asalnya ya, jangankan sholat, mendengar takbir saja sudah panas hatinya. Kenapa? Sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masuk masjid, melihat masjid saja tidak tertarik sama sekali, sampai benci melihat masjid. Ini bisa terjadi. Ada orang dulu guru ngaji, itu ya, lama-lama ya tinggal pengajian, lama-lama tinggal sholat. Saya ketemu orang itu, Mas kesini loh, monggo ke masjid ya. Aku tidak bisa mancik masjid itu. Kenapa? Cintanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa terjadi. Asalnya pencinta menjadi pembenci, asalnya pembenci jadi pecinta. Dalam konteks ini Allah tegaskan dalam surat yang sama juga, surat Mumtahana, asallahu, boleh jadi Allah ayyaj'ala bainakum, menjadikan antara kamu wa baina adaitum, dan orang-orang yang memusuhi kamu mawaddatan, cinta kasih. Jadi boleh jadi Allah menjadikan kamu dan mungsuhmu itu cinta kasih. Wallahu qadir, dan Allah mampu dalam masalah ini. Mari kita pertahankan tanda kita dicintai Allah, masih mau menghadiri rumah Allah. Tanda-tanda orang yang cinta Allah itu adalah sering menyebut namanya, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar nama Allah tersentuh hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya tidak lain mukmin itu bila disebut nama Allah ada getaran hati, daya tarik hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bila dibacakan ayat-ayatnya zadathum imana, menambah keyakinannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertambah tawakal kepada standar tawakal Islam. Tawakal kepada Allah itu bukan ngawur.
tawakal kepada Allah. Saya ada larangan Allah. Yang melarang itu siapa? Allah. Jangan sampai larangan Allah kita tinggalkan hanya mengejar apa selamat. Padahal larangan Allah itu standar selamat kalau kita jauhi. Perintah Allah itu standar selamat kalau kita jalani, kita cintai. Hadirin rahimakumullah, boleh jadi Allah menjadikan cinta kasih antara kita dan orang-orang yang memusuhi kita. Artinya bisa jadi Allah itu mencabut antara cinta jadi benci, benci jadi cinta. Maka Ibnu Athaillah menyimpulkan, ya, tidaklah kamu mencintai sesuatu kecuali kamu akan bisa menjadi hamba bagi yang kau cintai. Padahal Allah tidak suka kecuali kamu hanya menjadi hamba-hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sehingga teladan Nabi Ibrahim melepas kebersihan-kebersihan yang sifatnya fisik, mulai potong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, ya, khitan sudah dilakukan. Itu kebersihan yang sifatnya lahir. Tapi toharo yang sifatnya batin, wah itu yang terberat. Apa itu? Melepas cinta kepada apapun selain Allah demi melaksanakan perintah yang dicintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan, summa auhayna ilaika, kemudian kuwahyukan kepada engkau hai Muhammad, anit tabi, supaya kamu mengikuti millata Ibrahim hanifah, jalan tempuh agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadirin, semoga Idul Adha tahun ini ya, kita dapatkan anugerah cinta, yang cinta itu tauhid. Cinta yang naluria insya Allah itu modal sudah Allah berikan. Tapi cinta yang hidayah, mari kita arahkan bahwa apapun yang dilarang oleh Allah, Allah cinta kalau kamu tinggalkan. Apapun yang diperintah Allah, Allah cinta kalau kamu jalani. Sebab 24 jam insya Allah banyak kita dikendalikan oleh hasrat-hasrat cinta maupun benci yang murni, dan itu harus dikendalikan oleh hasrat cinta yang paling murni, yaitu kepada ajaran Islam. Apa yang diperintah oleh Allah, Allah cinta kalau kamu jalani, supaya kamu tidak diperintah oleh seneng kamu. Yang dilarang oleh Allah itu Allah cinta kalau kamu tinggalkan, supaya apa? Kamu tidak dikendalikan oleh yang tidak kamu senangi. Praktis 24 jam ini bagi seorang muslim semuanya adalah perwujudan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hikmah yang singkat ini diantarkan menjadi hidayah. Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ij'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim ulama'a minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.